multi-bagger ialah saham yang memberikan return berkali-kali lipat ya daripada harga yang diperolehannya begitu. Dan memang pada dasarnya untuk saham-saham multi-bagger tersebut ialah saham yang memiliki valuasi ya di mana memang secara undervalue begitu, dan juga di sisi lain saham tersebut atau emiten tersebut juga memiliki kinerja fundamental yang positif dan juga memiliki prospek yang positif pula begitu ya, sehingga Baik. dengan demikian ketika terjadi kenaikan, maka dari itu istilah dari multi-bagger ini pun juga tentunya bahwasannya pergerakan harga saham bisa berpotensi memberikan kenaikan yang berkali-kali lipat begitu ya, bisa sampai 10 dan seterusnya gitu misalkan. Jadi otomatis saya pikir memang saham multi-bagger tersebut memang sangat potensial bagi investor yang misalkan telah memilikinya, di mana nanti kalau misalkan jika mereka berinvestasi secara jangka panjang, misalkan di atas 1 tahun, misalkan di atas 5 tahun misalkan, maka dari itu nanti mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat eksponensial ya. Jadi saya pikir ini juga merupakan opportunity begitu ya bagi para pelaku investor untuk turut mencermati saham-saham multi-bagger tersebut kalau menurut saya. Baik, Mas Nafan, apakah harus 10 kali lipat begitu harga sahamnya meningkat? Kalau hanya 5 kali saja atau 2 kali saja itu tidak bisa dibilang saham multi-bagger? Ya, yang namanya multi-bagger pasti itu lebih dari ya antara 10 atau lebih ya. Karena ini kan sifatnya Baik. kan multi begitu ya. Sementara kalau misalkan jika istilah hanya 2 kali lipat, berarti itu namanya two bagger misalkan. Jadi otomatis yang multi bagger tersebut itu setidaknya bisa berkali-kali lipat gitu ya kalau menurut Baik. saya, dari sisi kenaikan kinerja dari pergerakan harga sahamnya bisa 10 kali lipat dan juga seterusnya begitu ya. Sehingga Biasanya berapa saya lama pikir nih, bagi Mas investor Nafan, untuk kemudian berinvestasi pada saham, sebuah saham kan kita belum tahu nih sahamnya multi-bagger apa enggak. Nah, harus ditungguin dulu kan. Biasanya berapa lama nih harus ditungguin iya betul. sahamnya untuk melihat potensi multi-baggernya? Ya, memang kalau prakteknya kalau saya melihat bisa antara 1 tahun lebih atau bahkan juga bisa di atas 5 tahun, tergantung daripada kinerja dari kenaikan harga saham tersebut kalau menurut saya. Misalkan jika saham-saham yang telah terjadi multi-bagger tersebut ialah ada saham BRIS misalkan, kemudian juga terdapat Baik. saham agro misalkan, bahkan juga sebelumnya juga terdapat saham farmasi begitu ya, misalkan seperti ITAF maupun juga KF, bahkan juga terdapat saham-saham di bidang energi, misalkan ada Antam, kemudian juga ada Inco begitu. Jadi ini otomatis saham-saham tersebut merupakan sebuah contoh dari istilah yang namanya saham multi-bagger tersebut. Baik. Cara menemukannya ini seperti apa sih, Mas Nafan? Karena kan tentunya kita harus melihat juga kinerja fundamentalnya seperti apa. Tapi biasanya harganya udah terbang duluan nih sebelum diikuti dengan kinerja fundamentalnya. Ini seperti apa sebenarnya untuk menemukan titik keseimbangannya gitu sahamnya dan kinerja fundamentalnya? Oke, kalau secara fundamental misalkan, kita harus menentukan dari beberapa kriteria penting dari emiten tersebut. Misalkan apakah perusahaan tersebut memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Maka dari itu juga investor disarankan untuk mencari sektor-sektor yang berpotensi berkembang ya untuk jangka panjang begitu ya, bisa di atas 1 tahun atau 5 tahun hingga 10 tahun ke depan misalkan. Kemudian juga di sisi lain juga investor juga perlu mencermati saham mana yang bisa dikatakan undervalue gitu dari sektor tersebut. Misalkan kalau lihat dari secara valuasi atau PE dari company itu mesti lebih rendah dari PE industri misalkan seperti itu. Kemudian juga di sisi lain dari sisi beban utang pun juga sebenarnya kinerja dari level utang perusahaan tersebut mesti berada pada level yang wajar kalau menurut saya begitu ya. Kemudian juga di sisi lain kalau secara historical itu investor juga perlu mencermati yang namanya kinerja laporan keuangan ya, dan juga harus bisa dibandingkan kinerja pertumbuhannya atau growth-nya.
Kemudian juga di sisi Mhm. lain juga untuk sumber utama dari perusahaan tersebut pun juga perlu diketahui, kemudian juga segmentasi dari operasi perusahaan tersebut itu juga perlu diketahui seberapa optimal dari kinerja operasi perusahaan tersebut. Kalau misalkan jika kinerja operasional perusahaan tersebut bisa ditingkatkan itu lebih bagus begitu ya. Kemudian juga kalau secara analis teknikal kita mencermati ya di mana pergerakan harga saham misalkan kalau misalkan jika terjadi fase koreksi, setidaknya para pelaku investor perlu mencermati misalkan pada daily chart itu pergerakan harga saham mendekati garis moving average 200 sehingga kalau secara teknikal saya anggap itu sudah mulai termasuk undervalue begitu dan menarik untuk dicermati begitu. Dan juga Mhm. untuk bisa lakukan akumulasi beli dengan jangka panjang. Yang penting kunci utamanya ialah para pelaku investor perlu menerapkan perspektif jangka panjang ya atau long term perspektif begitu.